Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat orang menjala ikan, kita bisa lihat bagaimana sebenarnya setiap jala ditebarkan, tentu harapan besar dari sang penjala itu untuk mendapatkan ikan. Semakin banyak, semakin baik. Setiap kali jala ditebarkan, maka harapannya ada ikan yang masuk dalam jala tersebut. Tetapi sebaliknya, kalau ketika jala ditarik dan ternyata tidak ada ikannya, tentu ini adalah hal yang mengecewakan. Karena harapan setiap penjala adalah menangkap ikan. Saudara yang terkasih, dalam menjala ikan, bisa jadi ikan yang tertangkap itu juga masih berusaha melepaskan diri, atau mungkin ada ikan yang masih bisa terlempar keluar sehingga masuk lagi ke dalam air atau terlepas. Mengapa Tuhan Yesus menggunakan gambaran mengenai menjala ikan ini untuk dikenakan kepada Petrus yang nantinya akan menjala manusia? Saudara yang terkasih, peristiwa yang terjadi yang kita dengarkan dalam Injil hari ini sesungguhnya adalah peristiwa besar, peristiwa yang menakjubkan. Bukan hanya sekedar menjala ikan, tetapi ada hal yang luar biasa di situ. Bagaimana ketika Petrus, masih Simon, bernama Simon, menebarkan jalannya sepanjang malam tapi tidak mendapatkan. Tentu sebagai seorang nelayan, mereka tahu di mana tempat-tempat adanya ikan yang bisa dijala. Dan Petrus bersama teman-temannya, Yakobus dan Yohanes, tentu tahu mereka adalah orang-orang yang pengalaman bagaimana caranya menangkap ikan. Dan kalau dilihat secara sebaliknya, Tuhan Yesus bukanlah seorang nelayan, tapi tahu di mana letaknya ada ikan yang banyak. Tuhan Yesus menyuruh Simon untuk pergi ke tempat yang lebih dalam, karena di situ mereka akan menangkap banyak ikan. Dan yang terjadi adalah ikan yang ditangkap itu bukan hanya banyak, tetapi kita bisa membayangkan bagaimana banyaknya ikan itu ketika jala itu hampir istilahnya jebol begitu ya. Jadi bukan hanya banyak, tetapi memang benar-benar melimpah ini ya. Sehingga orang-orang yang ada di situ takjub. Apakah mereka selama ini tidak pernah menangkap ikan yang banyak? Tentu mereka pernah menangkap ikan yang banyak ketika musim ikan begitu ya, barangkali ikannya pasti akan tertangkap dengan banyak di jala mereka. Tetapi tangkapan kali ini membuat mereka takjub. Berarti ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak biasa. Banyaknya itu tidak biasa. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hal inilah dijadikan oleh Yesus sebagai gambaran nantinya Simon akan menjala manusia, akan menangkap banyak manusia untuk dikembalikan kepada Allah. Kita tahu bahwa setelah dosa asal, dosa pertama, manusia jatuh dalam dosa, manusia menjauh dari Allah karena ketidaktaatannya. Kebaikan Allah, kerahiman Tuhan, belas kasihan Allah kemudian dihadirkan oleh Tuhan Yesus sendiri, sehingga manusia diajak kembali kepada Allah. Maka Tuhan Yesus menggunakan gambaran yang tepat mengenai menjala manusia, karena juga kadang-kadang ada orang yang tidak tahu bagaimana caranya kembali kepada Allah. Banyak manusia yang kalau tidak diberitahu oleh Yesus, maka tidak tahu jalannya kembali kepada Allah. Kehadiran Yesus ingin mengembalikan manusia kepada Allah, supaya manusia mengalami kebahagiaan kembali karena bersatu dengan Allah. Kejatuhan manusia dalam dosa kemudian dihapuskan oleh penebusan Tuhan Yesus agar banyak orang percaya kepadanya dan menemukan jalan kembali kepada Allah. Saudara yang terkasih, memang kalau kita pikirkan, ikan itu apakah ada yang sukarela untuk ditangkap dalam jala? Tentu ikan akan menghindar ya. Maka kalau kita mendengarkan Injil hari ini, sebenarnya memang manusia dalam tanda kutip perlu untuk dipaksa, untuk ditangkap sehingga bisa kembali kepada Allah. Karena satu, manusia tidak tahu jalannya menuju kembali kepada Allah. Kedua, manusia juga belum tentu mau ditangkap untuk kembali kepada Allah.
Ada orang-orang yang memang karena terlalu banyaknya dosa lalu merasa bahwa dosanya tak terampuni, maka saya tidak mungkin Allah menerima saya kembali. Orang yang putus asa. Padahal sebenarnya dosa selalu diampuni kalau kita mau kembali kepada Allah, mau percaya kepadanya. Ada mungkin juga orang-orang yang tidak percaya kepada adanya Tuhan, orang-orang yang tidak mau kembali kepada Allah. Maka sebenarnya konsep tentang menjala manusia, dalam tanda kutip itu sebenarnya manusia ditangkap dan dikembalikan kepada Allah, dimasukkan ke dalam perahunya Tuhan Yesus, supaya orang mengalami dekat dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kita juga adalah orang-orang yang bersyukur, bergembira, beruntung istilahnya. Karena kita boleh tertangkap oleh jalannya Santo Petrus, sehingga kita boleh dimasukkan ke dalam perahu Tuhan Yesus, karena kita boleh tinggal dekat dengannya. Kegembiraan ini mesti kita sadari betapa beruntungnya kita, karena kita sebagai orang-orang yang tertangkap jalannya Santo Petrus, sehingga kita mau untuk diselamatkan, mau untuk menerima anugerah kebahagiaan kekal bersama Allah itu. Dan tentunya bagi kita yang sudah tertangkap harus tetap tinggal dalam perahu itu, supaya kita tidak terlempar keluar menjauh lagi dari Tuhan Yesus. Tinggal dalam perahunya Yesus adalah berarti kita hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Cara hidup yang kita janjikan dalam baptisan itulah yang kita jalani. Dengan cara hidup yang baik dan benar di hadapan Allah, berarti kita bisa tetap tinggal dalam dekat dengan Allah. Saudara yang terkasih, namun juga ada banyak orang yang mungkin belum tahu jalannya menuju persatuan dengan Yesus. Banyak orang juga yang mungkin tahu tapi tidak mau bahwa bersatu dengan Yesus itu menghadirkan kebahagiaan kekal. Maka tugas kitalah juga untuk ikut membantu Simon menebarkan jala itu, sehingga banyak orang yang makin banyak tertangkap dan percaya. Saudara yang terkasih, di satu sisi kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang percaya, yang mau ditangkap oleh Santo Petrus untuk mendapatkan keselamatan. Di sisi lain kita juga mendapatkan tugas untuk membantu Santo Petrus menebarkan jala ini, menceritakan kepada banyak orang keselamatan yang datang dari Yesus, di mana orang dipanggil untuk bersatu kembali dengan Allah penciptanya.